MotoGP itu upload tentang videonya Rara itu beberapa kali. Nah, si Marcel itu bilang stand up comedy. Kalau bahasanya Marcel pembuktian ya dia harus buktiin kalau kalimat dia itu aku tuh stand up comedy. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Enjoy! Beliau ini adalah salah satu dukun yang mempunyai perusahaan dan punya NIB, pokoknya semua sudah cukup lengkap. Jadi sudah jadi perusahaan sebenarnya. Iya, beliau ini bukan hanya dukun yang shaman biasa, jadi sudah dijadiin corporate nih sekarang nih. Sudah nih. Skillnya Mbak Pawang ini apa sih? Mbak Pawang kan adalah indigo ya, benar ya? Yes, indigo. Berarti kan lebih dari manusia yang pada umumnya lah kayak gitu punya ya. Ada kemampuan. Yang salah satunya pawang hujan dan lain sebagainya. Kelebihan Rara bisa apa sih? Geser awan bisa, panggil air juga bisa. Jadi Rara bisa kontrol petir? Meminta agar petir tidak jatuh di area tersebut. Yang indigo itu ibarat katakan memang sudah dari lahir punya blessing. Ngajarin ke orang cara-cara metode itu. Walaupun seseorang itu nggak indigo, kemampuan yang terus diasah otomatis kayak pisau kan semakin tajam. Oke, jadi bisa ngajarin orang untuk melakukan itu juga? Iya. Oke, hujan bisa, berhentiin hujan bisa, atau menggeser hujan bisa. Yes. Mendatangkan petir juga bisa? Memohon petir tidak di lokasi arena event. Oke. Ada skill apa lagi? Pernah lihat nggak Rara pakai es batu di Mandalika? Jadi gini, perjalanan saya di Mandalika itu saya niat untuk melayani secara profesional. Apa hubungannya dengan es batunya? Es batu? Oh, untuk panggil gerimis. Yes. Baca tarot. Contohnya kayak saya sempat ngeramal tentang Mas Emeril Khan. Di waktu saya meditasi, saya sambil main singing bowl, namanya itu saya tulis. Kejadiannya kan tanggal 26 Mei ya kalau nggak salah. Jadi saya panggil, sambil meditasi saya panggil namanya itu. Nah itu ya boleh percaya atau tidak, rohnya itu muncul dan saya langsung ngobrol. Terus dari kapan sih kamu dapat skill-skill kayak gini? Apakah dari kecil atau memang? Karena perjalanan hidup saya ketika saya kehilangan orang tua itu hiburannya adalah nonton bikinan almarhum bapak saya. Oke. Dan akhirnya saya 9 tahun itu mulai praktek apa yang bapak saya sarankan. Mulai itu. 9 tahun berarti? Iya. Jadi konsepnya itu sebenarnya manunggaling kawula Gusti. Kita punya keyakinan, kepercayaan masing-masing. Saya terlahir Nasrani, KTP. Tapi kemudian seperjalanan waktu saya mempelajari sedikit demi sedikit tentang keanekaragaman budaya, agama. KTP Rara saat ini kosong, aliran kepercayaan. Kalau ateis kan kita tidak percaya dengan Tuhan. Saya masih percaya tentang Tuhan, tetapi saya mengedepankan budaya. Dalam kejawen itu ada pepatah manunggaling kawula Gusti. Butuh waktu berapa lama sih kamu untuk ritual? Itu hati aja. Hati aja? Kalau saya udah tek kayak gitu, memang panggil hujan prosesnya lebih lambat daripada geser awan untuk cerah. Tapi kalau saya udah, aduh sedih banget saya harus panggil hujan, akhirnya saya minum es banyak dan itu biasanya turun. Oke. Jadi kan mau lihat nih praktek kan? Iya. Izin Mbak, cuaca mulai hujan. Ini saya beruntung nih, berarti di Kalimantan itu mau dibuat nggak hujan? Canggih juga ya sekarang ya dunia perpawangan hujan di Indonesia ya. Iya, kita tunggu. Udah mulai reda ya. Nanti kalau Bapak udah reda, nanti Bapak duduk, berhenti dulu dari mobil, bakar rokok, baca Al-Ikhlas 1 kali ya, minta keikhlasan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Habis itu Bapak nanti kirim foto sama video lagi ya. Jadi Rara nggak minum wine, saya juga no sex. Oke. Dan saya tidak merokok dan saya nggak makan daging kaki 4. Oke. Ketika saya jadi pawang hujan secara serius, saya nggak makan babi, kambing, sapi. Oh, vegetarian jadi? Enggak, ayam kan makan, ikan makan. Makan. Karena saya meditasi supaya saya single parent kan. Konon bener nggak sih Dok, kambing atau itu bikin horny? Oh, oke. Saya kalau lagi jadi pawang hujan bisa gemuk. Kenapa? Makannya dikit-dikit makan, tapi saya makannya nggak banyak ya. Jadi kalau 1 piring saya makan dikit gitu, nanti makan lagi. Tujuannya? Ya karena kan kalau kayak gini kan fokus telepati saya ke sana, berbagi energi. Saya pingin jadi orang kaya, pingin punya gaji bulanan ratusan juta sampai miliaran, dan saya pingin punya asisten yang sejahtera ikut saya. Tapi kamu, you don't want married again?
Saya mau menikah lagi ketika rekening saya sudah sesuai dengan saya mau. Kalau di sini? Apanya? Di sini. Nah. Mau ngapain? Ubah cuacanya entah Jadi jadi kita hujan tidak atau stop. boleh memainkan cuaca, menggeser-geser tanpa tujuan. Kalau ini kan saya tujuannya baik. Di tambang batubara ada 500 pekerja, satu lokasi. Berarti kalau saya jadi pawang hujan, satu keluarga itu gajinya berapa, dikali berapa, banyak anak yang sekolah, banyak istri yang makan. Jadi pawang hujan tuh dukun bukan sih? Jadi gini, saya itu tidak alergi ketika orang mengatakan saya itu dukun. Karena dukun itu sebenarnya konotasinya buat saya adalah seseorang yang duduk tekun. Jadi dukun itu kan penyehat tradisional. Saya masuknya ke paranormal sih. Oke, tapi sebenarnya kamu bisa? Ya bisa, tapi kan kembali lagi, ngapain kita berani bayar berapa, Dok? Berapa kamu mah? 10 menit hujan 500 juta. Oh, nggak mau lah aku. Bukannya tidak mau uang dari Pak Dokter. Jadi ketika satu hari kita program nih, programnya minta cerah, itu harus continue. Jadi kalau Pak Dokter mau nantang saya ya besok, berarti besok saya sebelum matahari terbit, saya akan bilang, hari ini saya minta cerah di batubara, hujan di lokasi lain. Itu ngobrol sebelum tidurnya, saat subuhnya kita program. Oke. Jadi kalau Pak Dokter ngasih challenge ya berarti besok aku disuruh kesini lagi, podcast lagi, tantangin lagi kan gitu. Bukan saya menolak, tetapi karena saya sudah punya tanggung jawab. Saya kontrak sama perusahaan batubara ini pakai tanda tangan. Terus kalau misalnya kakak kan di sini kan, kalau ini lah salju. Belum pernah coba. Kalau misalnya ada yang berani bayar gede nih, aku berani bayar 5 miliar nih. Dalam 3 hari bikin salju di Korea. Aku nggak mau. Pokoknya dia ngeramal gue, katanya ada cowok yang suka sama saya. Apakah itu benar? Dan kalau benar itu siapa? Malan saya bisa jitu, bisa juga meleset. Kalau ditanya ada sosok cowok yang suka Pak Dr. Richard, di sini sedang di podcast, jadi keluarnya adalah kamera. Jadi ini cowok-cowok itu kagumnya dari kamera, paham nggak? Oke. Katanya agak sedikit tersinggung dengan postingan atau sentilan Marcel. Jadi sebenarnya sih kan habis dari Mandalika itu Rara sempat di-mention oleh MotoGP. Ada juga sama Fabio Quartararo yang dia main singing ball ini kan, ada caption ketawa. Nah si Marcel tuh bilang kalau itu tuh diketawain bukan dipuji. Terus MotoGP itu upload tentang videonya Rara itu beberapa kali. Nah si Marcel itu bilang stand up comedy. Dan kamu tersinggung? Kalau dibilang tersinggung, kalau dia menyinggung tentang pawang hujan yang viral, tentang Rara aku nggak terlalu tersinggung. Tetapi kalau tentang GP yang stand up comedy, itu berarti kan dia menuduh event MotoGP yang ada pawang hujannya Rara itu ada stand up komedinya. Berarti ada kepura-puraannya. Ya dibilang tersinggung, kalau bahasanya Marcel pembuktian ya dia harus buktiin kalau kalimat dia itu aku tuh stand up comedy. Dan kamu pengen apa nih? Cukup sampai di sini atau pengen ambil langkah hukum? Saat ini Rara sedang fokus untuk mempelajari secara kedalam-dalamannya seperti apa. Berarti ada rencana? Ya intinya you play drama then will get karma. Jika influencer memberikan informasi yang merendahkan orang lain, itu bisa kita jerat.